Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Sigit Madi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial terbaru lagi terkait HP ya, yaitu sebuah emulator untuk bermain game PS3. Jadi pada tutorial sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang emulator Windows untuk menjalankan game-game PC. Dan video terbaru ini kita akan membahas tentang emulator lagi, tapi ini khusus untuk game PS3. Jadi mungkin ada beberapa game dari PS3 yang tidak bisa di running di emulator dan hanya bisa di PS3. Kita bisa menggunakan HP untuk bermain. Nah, ini saya sudah install beberapa game. Ada Call of Duty, ada Need for Speed, dan juga Assassin's Creed Liberation. Dan aplikasi yang kita butuhkan yaitu sebuah aplikasi bernama RPCS3. Nah, teman-teman bisa cari di internet RPCS3. RPCS3 Android, dan teman-teman bisa masuk ke rpcs3.net. Selanjutnya di sini sebenarnya RPCS3 itu sudah mendukung banyak platform di luar Android ya. Dia juga bisa berjalan di Linux ataupun Windows. Jadi untuk kemampuannya atau compatibility-nya cukup oke lah ya, karena tidak hanya untuk Android, dia bisa buat nih teman-teman bisa lihat, buat Windows, Linux, dan macOS juga bisa. Artinya ini emulator yang sangat sudah cukup dewasa ya, cukup stabil untuk dijalankan, dan juga pasti komunitasnya jadi lebih besar. Bahkan untuk FreeBSD juga bisa. Dan akhirnya RPCS3 ini rilis juga untuk Android. Namun ada emulator lagi selain RPCS3 yaitu RPCSX. Nah, ada emulator selanjutnya yang ya menurut saya cukup oke juga, tapi saya tidak terlalu menyarankan karena ini masih pengembangan, jadi cukup stabil di RPCS3. Teman-teman bisa download di websitenya. Selanjutnya setelah diinstal si emulator RPCS3, pasti dia akan membutuhkan firmware. Nah, firmware ini kita harus mendownloadnya langsung dari situs Sony. Jadi benar-benar kita menjalankan firmware Sony PS3 itu di dalam emulator ini, yaitu di firmware. Nah, untuk mendapatkan firmware-nya, teman-teman harus mendownload langsung di dalam website dari si Sony. Teman-teman buka tab baru aja, bisa masuk ke sini, firmware PS3. Jadi nanti masuk ke website resmi Sony, terlihat ya teman-teman, website resmi Sony yaitu PS3. Klik saja, terus masuk ke scroll ke bawah, masuk ke bagian pembaruan perangkat lunak, dan ini pilih yang menggunakan komputer. Nah, nanti teman-teman tinggal download, nanti filenya bernama ekstensinya .pup. Seperti ini saya sudah siapkan. Jadi kita perlu menyiapkan folder khusus untuk PS3, yaitu saya masuk ke dokumen dan masuk ke PS3. Di sini ada PS3 updat.pup. Nah, ini adalah file dari firmware di si PS3. Nah, teman-teman masuk ke RPCS3 lagi kalau sudah download. Nah, masuk ke PS3. Nah, teman-teman pilih filenya PS3 updat.pup. Nah, karena saya sudah melakukan pemasangan firmware, maka saya tidak perlu melakukannya lagi dan sudah terbaca firmware 4.92, dan maka otomatis setelah ini emulator PS3 sudah siap atau ready menjalankan game PS3. Nah, gitu teman-teman. Pemasangan firmware kurang lebih 5 menit ya, 5 menit sampai 10 menit. Lagi-lagi tergantung performa dari HP teman-teman. Selanjutnya kita siapkan game PS3. Teman-teman bisa download saja juga, game PS3 banyak tersebar.
misalnya ini list PS3, teman-teman bisa download, dan file yang disarankan itu berekstensi .pkg. Bisa yang lain, ISO juga bisa sebenarnya, tapi saya menyarankan .pkg yang lebih mudah terbaca di PS3 gitu. Nah, saya juga sudah menyiapkan gamenya sebenarnya teman-teman. Ini dia, pertama saya ada Need for Speed, terus ada Assassin's Creed. Nah, teman-teman bisa lihat extensionnya adalah PKG. Oke, extensionnya adalah PKG, terus ada Call of Duty juga PKG, dan satu extension lagi yaitu the bar extension ISO, yaitu di Need for Speed. Nah, sekarang kita langsung saja ke pengujiannya. Nah, di pengujian ini kita akan mencoba yang paling ringan, yaitu Call of Duty. Saya akan coba jalankan, tinggal klik saja, dan maka akan muncul controller ya yang ada di layar. Ini seperti PS3, dan yang bagian kanan ini adalah X kotak bulat ya, pagar. Kirinya adalah tombol untuk analog, dan untuk analog yang jempol itu di layar. Oke, mungkin teman nanti bisa lihat L1, R2, start semua ada, dan untuk R3 nya di bawah sama L3. Tapi ada kelemahan yang masih belum bisa di solve ya teman-teman. Emulator ini belum bisa mendukung full untuk stick PS3 ataupun PS2. Sebenarnya dia terbaca, tapi pada saat bermain game untuk sticknya, untuk analognya itu tidak bisa smooth digerakkan. Masih sangat sulit, benar-benar masih sangat sulit. Mungkin belum ada pembaruan firmware yang bisa mensolve. Jadi nanti kita akan update lagi pembaruannya, apakah sudah bisa belum. Nah, ini kita coba bermain menggunakan stick ya, stick yang ada di layar. Jadi menggunakan stick layar. Ini klik start button to begin. Kita klik sama teman-teman, kita bisa bermain. Kita mengaturnya menggunakan tombol ya. Kita new game saja, coba kita green brown dulu, kita coba main. Dan performa dari permainan, grafik, rendering itu tergantung dari performa HP teman-teman. Saat ini saya menggunakan HP Poco X5 5G dengan RAM 8GB. Terus saya juga sekarang recording ya teman-teman, mungkin bisa lihat di pojok kanan ini. Ini adalah tombol untuk recording. Jadi saya pada saat bermain ini itu sekaligus recording, dan suhu HP cukup lumayan hangat karena mungkin sangat berat sekali. Oke, sekarang press X to start. Press X. Oke, ini sudah mulai masuk teman-teman gamenya. Private Martin, you're on the obstacle course and doing weapons training today. Jadi yang layar ini sebagai analog ya, kiri kanan. Ini untuk down itu. Oke, kita maju coba. Grafiknya sebenarnya cukup oke ya. Renderingnya cepet, tapi dia cukup patah-patah. FPS nya sangat rendah, patah-patah. Ini bisa terjadi karena ya kita sekaligus recording ya. Jadi HP ini sangat terasa panas. Saya mungkin tidak bisa tunjukkan karena saya tidak punya termogan ya, tapi ini cukup hangat untuk bermain game, seperti kita bermain game Mobile Legends dengan kualitas high ya. Tapi ini kalau kita permainannya kita jalankan tanpa recording itu sangat oke gitu. Dan ini saya nggak ngerti teman-teman harus kemana. Saya harus kemana juga nggak ngerti, perintahnya tadi nggak jelas. Harus maju tapi saya nggak bisa maju, loncat juga nggak bisa.
tiarap juga nggak bisa lewatin pagar ini, dan tidak ada petunjuk juga ya, karena ini belum saya ulik juga ya, harus kemana dan bagaimana, apa tugas yang harus diselesaikan dari Call of Duty klasik ini. Ini game kurang lebih ke 1 giga, teman-teman bisa download juga banyak di internet dengan format PKG. Karena HP cukup panas, mungkin sekian ya reviewnya terkait gamenya teman-teman. Saya akan close, teman-teman bisa klik start, bisa di unlock full game, tapi ini saya rasa nggak bisa ya teman-teman. Saya juga belum bisa cara unlock full game karena terkadang game PS3 harus login ya, saya belum bisa mengcracknya seperti game yang ada di PC. Maka untuk close, teman-teman klik logo PS3 di sini, CS3, klik ke bawah dan exit game, maka dia akan exit dari game tersebut. Cukup lama teman-teman karena memang sangat berat. Oke, ini sudah keluar ya. Jadi kita lihat, kita lihat HP-nya dulu, sistem info. Jadi saya menggunakan ARM Cortex A78 dengan GPIO Arduino TM. Nah, sebenarnya teman-teman ada beberapa pengaturan yang harus kita tambahkan, yaitu di bagian setting advance. Nah, di sini ada pengaturan core, ada pengaturan FPS, dan juga ada pengaturan GPU. Nah, ini harus ada pembahasan tersendiri karena cukup panjang videonya nanti. Nanti di part 2 saya akan berikan tutorial bagaimana cara men-setting agar HP kita mampu menjalankan game PS3 di Android dengan cukup smooth ya, yaitu dengan pengaturan jumlah core, jumlah thread, dan juga mendownload driver GPU-nya. Mungkin itu teman-teman terkait review emulator PS3 di Android. Nah, tapi ada concern yang harus kita pahami, bahwasanya performa game ini tergantung dari performa HP. Karena apa? Saya kemarin menjalankan game Need for Speed yang ini ya, dan tahu teman-teman, pada saat bermain, pada saat mau login bermain, itu sudah masuk ke game, tinggal jalanin, tiba-tiba HP saya restart, dia stuck di logo, nggak mau hidup teman-teman. Jadi tiba-tiba mati dan muncul logo kayak boot loop gitu, dan itu saya cukup panik karena tiba-tiba HP-nya begitu. Dan akhirnya saya coba restart manual berkali-kali, akhirnya dia mau masuk ke dalam pukul lagi, dan dia force close lah, boot loop. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi pastikan HP teman-teman support dan mampulah menjalankan game terberat. Nah, untuk HP saya sendiri, Poco X5 5G ini, yang mungkin teman-teman punya HP sejenis, itu saya sarankan menggunakan game yang low dari atau grafiknya tidak terlalu tinggi seperti FPS-nya si Need for Speed. Mungkin karena dia sangat dinamis ya, rendering banyak, bagi kecepatan tinggi, main game berat ya, game balapan, maka dia sangat berat di kinerja GPU dan CPU-nya. Maka saya sarankan untuk game yang klasik, seperti misal kalau mau yang tembak-tembakan ya Call of Duty ataupun Assassin's Creed ya, yang tidak terlalu membutuhkan rendering video grafis yang tinggi. Karena apa? Nanti resiko teman-teman tanggung sendiri pastinya. Jika tiba-tiba kita paksakan HP kita bermain di game-game berat, tiba-tiba boot loop, dan ya nanti takutnya malah harus di reset, harus diinstal ulang, atau di flash, itu akan merugikan kita sendiri. Jadi teman-teman harus bijak memilihnya. Pilih game yang sesuai dengan kemampuan HP masing-masing. Oke, mungkin itu teman-teman terkait review emulator PS3. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman bisa ikuti video ini dari mulai awal sampai instalasi game. Jadi instalasi game, oh ya saya tadi lupa ya, instalasi game juga sama sebenarnya. Tadi kan firmware di sini ya. Untuk game tinggal teman-teman klik,
Terus pilih yang gambar kertas ini, tinggal pilih gamenya saja sebenarnya. Cukup mudah, nggak terlalu sulit. Nah ini teman-teman balik ke PS3, tinggal klik gamenya. Karena saya sudah melakukan pemasangan game si CS3 Call of Duty ya, akhirnya ya sudah selesai gitu, nggak ada masalah. Gitu teman-teman. Jadi cukup mudah, lebih mudah dari Winator untuk instalasi ya. Lagi instalasi lebih mudah karena tinggal plug and play, jalan, selesai. Kalau Winator kita harus install, mengatur jumlah ini GPU dan kawan-kawan. Nah, kalau ini jika kita setting dari satu firmware-nya saja, selanjutnya gamenya menyesuaikan gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian tutorial ini. Nanti kita akan bahas lagi terkait pengkondisian dari GPU dan core dan thread dari HP kita untuk menjalankan game PS3 di Android. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dan bermanfaat dari channel ini. Oke, mungkin cukup, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.